Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal iman afdalul a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa salil asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Serab. Alhamdulillah tahadus binikmah. Syukur kita kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita umur, kesehatan, kesempatan. Itu nikmat dari Allah ya. Pangabdolnya, yang paling abdol yang diberikan oleh Allah adalah iman. Tuh. Jadi al-iman, nah, iman itu apa sih? Tasdik ya. Tasdik membenarkan hati, diucapkan lisan, dilakukan oleh perbuatan. Tapi menurut Mu'tazilah mah enggak, bukan tasdik, bukan ma'rifat, tapi fi'lun. Realnya pekerjaan. Jadi untuk apa kita meyakini benar? Untuk apa kita mengucapkan kalau tidak diamalkan gitu. Jadi tidak ada bedanya dengan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah itu, kalau Mu'tazilah definisi iman itu fi'lun, pekerjaan aja. Nah, kalau ahli sunnah itu mulai diucapkan. Artinya tidak sah keimanan kita kalau tidak mengucapkan syahadat. Yang kedua diyakini oleh hati, yaitu tasdik, kemudian ma'rifat kepada Allah ya, termasuk diamalkan, itu iman, beda ya. Nah, kata Allah, iman itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman itu bisa naik, liyazdadu ya, yazid, liyazdadu, iman itu bisa naik ya. Otomatis kalau dalam Al-Quran itu bisa naik ya, pahamnya mafhum mukhalafahnya pasti bisa turun. Masa naik kungkuh untuk turun kan aneh. Bisa naik lah, iman itu naik. Liyazdadu, iman itu bisa naik, tapi bisa juga turun. Maka kata ulama itu, untunglah, bahagialah bagi orang-orang ketika dia naik imannya, meninggalnya itu ketika naik imannya. Tapi rugi orang ketika turun imannya, meninggal, wah itu rugi ya. Yang untung itu ketika dia sedang semangat, imannya sedang naik, sedang memuncak, meninggal, wah itu hebat. Naiknya di hati atau di amalan? Di amalan. Karena tadi tidak cukup dengan tasdik katanya. Kalau tasdik ke hati, tetapi langsung real perbuatannya. Wazidnahum huda. Bagaimana kalau orang yang sudah naik imannya, pasti Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan hidayah gitu. Terus Allah memberikan hidayah. Wa yazidullahu alladzina hatadaw hudan. Ketika dia mendapatkan hidayah, akan terus oleh Allah berikan istiqomah, akan mendapat hidayah. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Ketika terus dia mendapatkan bimbingan dengan hidayahnya, maka timbullah ketakwaan, maka akan timbul takwa ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana.
Maka ketika bertambah terus imannya, terus bertambah, ya. Wa qawluhu ayyukum zadathu hadhihi imanan fa'amal ladzina amanu fazadatuhum imana. Fakhshawhum fazadahum iman minimal, ya minimal. Kita itu takut aja misalkan kepada Allah, takut sholat enggak benar, takut ibadah enggak benar, itu minimal aja, ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang sudah benar-benar iman pasti bakal taslim. Apa taslim itu? Berserah diri. Taslim, totalitas berserah, menyerahkan seluruhnya, hidup matinya kepada Allah, itu taslim namanya. Sudah imannya kuat, taslim, nampi, menerima apapun pemberian Allah, tidak pernah mengeluh, gitu. Wal hubbu fillahi wal bugdu fillah minal iman. Nah, sebagian dari iman itu ketika dia marah karena Allah, ketika dia cinta karena Allah. Jadi wal hubbu fillah wal bugdu fillah. Nah, contoh kita cinta karena apa? Karena nafsu. Marah karena apa? Karena nafsu. Bukan karena Allah. Seharusnya cinta karena Allah, marah karena Allah, bukan karena nafsu. Rata-rata kan cinta sesuatu barang atau lawan jenis itu karena nafsu, bukan karena Allah. Marah pun karena nafsu. Contoh misalkan kita nyuruh ke anak, sholat, enggak sholat, malas, kamu tengok, marah karena nafsu, karena hati-hati itu karena nafsu. Kenapa? Karena kita nurut gitu ya. Nah, kalau nurut maka nafsu. Tapi kalau marahnya karena Allah, nah itu beda lagi. Nah, seharusnya marahnya karena Allah, cintanya karena Allah, gitu. Itu minal iman. Cara membedakannya ya bedalah, karena nafsu makan kita sok amek gitu ya. Gini contoh misalkan iya, misalkan gini, kita misalkan datang, assalamualaikum, itu kan kita mendoakan ya. Kemudian dia tidak menjawab, apa hati kita gimana? Marah. Berarti karena nafsu. Kalau benar-benar karena Allah, assalamualaikum, urusan dia mau jawab atau tidak jawab itu urusan dia. Urusan dia dengan Allah kan. Kita punten misalkan, dia nggak jawab, nggak urusan dengan kita kan. Kita kan sudah apa kewajiban kita sudah kita lakukan. Kita punten, kemudian dia tidak jawab, ya silakan, nggak usah marah. Kalau marah berarti bukan karena Allah, tapi karena ingin dijawab, karena nafsu itu. Oh, contohnya ya. Tapi rata-rata kan karena nafsu juga kan. Nah, iman pun innalil imani faraidu. Sesungguhnya iman juga ada keparduannya, ada rukunnya. Wa syara'i'u, dan ada syariatnya. Wa hududan, ada pula batasan-batasannya iman itu. Wa sunanan, dan sunahnya. Paman istakmalaha istakmalal iman, barang siapa sudah menyempurnakan semua tersebut maka sempurnalah imannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Maka kalau seseorang tidak menyempurnakan semua aturannya maka dia tidak disebut iman, ya. Nah, menurut Syekh Ibrahim, iman itu tandanya liat ma'inna qalbi, hatinya itu tenang. Contoh tadi misalkan dia assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak ada yang ngejawab, tenang aja. Ada yang menjawab tenang, tidak ada yang menjawab tenang, itu orang yang beriman. Dia sodako, ada yang muji, nggak ada apa kretek-kretek apa, enggak, kalem, litat ma'inna qalbi.
Ada yang nyaci maki, tenang hati itu iman, orang ikhlas tuh. Jadi nggak ada kaitannya dengan manusia. Kita sholat, Allahu Akbar, asa dalam hati itu asa kretek suka yang kekenceng tat gitu. Nah itu belum tatmainal qulub, belum ikhlas tuh. Biasanya kalau jadi makmum enggak ya, enggak ada kekretegan gitu. Kalau jadi imam ada rasa apa gitu, rasa gaya lah gitulah. Nah itu rasa keren gitu. Nah itu bahaya nih hatinya. Orang yang iman itu tatmainul qulub. Jadi orang yang iman tenang hatinya, artinya mau yang ada yang mencaci maki, ada yang memuji, itu lempeng lurus, nggak ada. harus dilatih. Ayo sekolah. Nih. itu mah kudu kursus private itu private. Nih. Nah jadi hati itu lurus, gitu lurus. Nggak ada ingin pujian atau takut dicaci maki, enggak. Nah itu yang disebut dengan apa? Liyatma'inna qalbi, hatinya yang tenang. Jadi ibadah itu tidak ada istilah ingin dipuja atau takut dicaci, enggak. Nah menurut Ibnu Mas'ud, ayakinu al-imanu kulluh. Nah, buah daripada iman itu pasti akan ada keyakinan. Orang yang iman itu pasti yakin. Enggak gini, ya Allah, kenapa ya saya itu udah doa terus tapi kenapa enggak diijabah? Nah, itu tidak iman, tidak ada keyakinan tuh. Manusiawi. Kalau orang yang yakin, yang iman ya, dia terus saja. Kenapa? Karena yakin bahwa doa itu ibadah, mukhul ibadah. Gitu. Karena ibadah kita itu kan ibadah gitu ya. Iman itu ibadah gitu. Bukan semata-mata ingin diijabah, bukan. Ya, oke lah, wajar lah kita ya ingin wajar memang ingin diijabah, hanya diijabah dan tidak diijabah, dia akan, orang yang beriman itu akan husnudzon selalu ke Allah. Pasti ini yang terbaik, apapun yang terbaik pasti ini Allah. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita gitu. Karena kan tadi ketika kita menginginkan sesuatu itu kan bukan karena Allah, karena nafsu. Karena kan menurut nafsu semua yang kita inginkan harus terkabul. Cek nafsu. Tapi kalau ulama itu justru senang kalau tidak terkabul itu, kenapa? Karena bekal untuk nanti di akhirat. Tabungan nanti di akhirat gitu. Kalau bisa jangan berhenti ya. Iya, betul. Ciri orang yang yakin begitu. Coba gini. Kalau orang yang yakin dia gagal, apakah berhenti? Enggak. Coba lagi, introspeksi, kenapa gagal? Terus coba sampai berhasil terus, setelah berhasil terus saja gitu. Nah, itu ciri orang yang yakin. Coba petani gagal panen, apakah berhenti taninya? Enggak. Coba lagi gitu kan. Kenapa? Karena yakin. Suatu saat masa gini terus sih gitu kan. Itu yakin namanya. Kalau orang yang tidak yakin akan berhenti gitu. Hujan gaya raat. Raat gaya hujannya. Iya. Iya pastilah. Ya makanya kita harusnya lihat, oh ya Allah, ini yakin, saya yakin ini terbaik. Kenapa? Karena ketika kita kan innallaha inda donil abdi, sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya gitu. Kalau kita kenapa ya Allah tuh nggak ijabah, padahal tinggal mau diijabah, kita sudah seudon itu nggak jadi diijabahnya gitu. Padahal tinggal mau diijabah oleh Allah gitu. Udah mencoba sampai dia sabar gak? Udah dia sabar. Pas mau diijabah, kenapa Allah tuh? Nah, jadi nggak jadi ijabah gitu. Ujiannya kan nggak lulus. Kenapa?
Jaga iman terus naik, udah turun. Memang Turun naik. ya, latihan sih ya, latihan. Sifat oke. Sifat oke, latihan. Kalau para ulama itu biasanya ketika mulai agak malas itu biasanya dia banyak trik para ulama itu. Misalkan salah satunya dia menyalakan api. Lilin lah kalau kita nyalakan lilin. Kemudian dia isi telunjuknya dimasukin ini dibakar. Pondok langsung, oh ya Allah, baru lilin. Ini badan kita nggak kuat. Ini melepuh. Apalagi akhirat, neraka 70.000 kali lipat. 70.000 kali lipat. Panasnya dari panas ini. Dengan panas ini kok badan kita nggak kuat. Kok males nih ibadah, mau ke neraka kamu kan gitu, lawan sendiri gitu. Ya para ulama biasanya gitu. Karena godaannya bukan hanya kemalasan, kalau Yeah. kita juga perbuatan dosa. Dosa kan banyak ya. Termasuk makanan. Dari lisan, atau dari mata, dari telinga. Termasuk makanan pada. Jadi makanan, pakaian ketika ada yang kurang halal itu nariknya untuk maksiat. Kalau ada yang subhat, apalagi yang makruh, itu nariknya kepada maksiat. Itu. Apalagi situasi zaman sekarang kan, Ya. kita menghindari dosa besar, dosa kecil. Ya. Makanya wajar Nabi mengatakan kan, coba iman yang paling hebat siapa? Para sahabat bilang pasti malaikat lah. Bukan. Pasti para nabi lah, bukan. Oh sahabat, bukan. Tapi umat akhir zaman, walaupun sudah dunia menampilkan keindahannya, tapi dia tetap ibadah. Oh itu yang paling hebat. Kenapa? Karena al-ujrah bikadil masaqah. Wajar ketika misalkan gini, di kampung dulu saya ingat pas dipindahkan kerja orang tua ke Cipanas, agak kampung dekat Taman Bunga. Dulu itu kan di situ. Itu pas datang ke sana, listrik belum ada. Megamendung. Nah, kemudian pas datang ke sana, kan namanya guru biasanya suka punya TV karena informasi dan seterusnya. Pas datang ke sana, nggak ada yang punya TV. Kalau minggu ada tinju, ada main bola, rame gitu. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada TV, paling seminggu sekali nonton TV kan gitu. Maksiat kan jarang. Gitu. Ke kebun dan seterusnya. Setelah kesini sampai sekarang memang kiainya, ustadznya, keluarganya sekarang kalau kiainya sudah nggak ada. Sampai sekarang keluarganya yang rumah itu nggak ada TV sampai sekarang. Nah, coba aja misalkan kalau tidak ada TV saja misalnya, itu kan lebih sedikit dosa. Tapi kalau sudah ada segerupa, wah. YouTube ada. YouTube ada. Mana? YouTube-nya ada. Oh, enggak ada. YouTube enggak ada. Zaman hari tama can aya YouTube Dulu, sekarang kan nggak ada TV, tapi YouTube ada. Nggak tahu tak, enggak kayaknya karena sepuh sih dia itu pesantren mic aja nggak ada, nggak pakai mic gitu, nggak berani aja. Jangankan pakai mic, pakai rehal aja nggak berani dia, nggak berani pakai yang rehal gini, rekal. Kenapa? Karena tidak ada duduknya gitu kan. Itu saking takutnya tidak ini, nggak berani bang. Asli. Masjid kan nggak bagus-bagus gini. Masjid lempeng gitu, lempeng. Jendela besar mah besar. Tapi nggak diindah-indah gini, nggak ada tulisan-tulisan, nggak ada ini, nggak. Kotak. Ya gitu. Nah, artinya gini, semakin kita banyak berinteraksi dengan manusia, dengan yang lain, pasti lebih banyak dosa pasti. Mata, telinga, itu kan pasti akan ketika kita melihat, ketika kita mendengar, pasti akan berpikir. Makanya khusyuk, iman pasti beda antara di kampung dan di kota gitu. Iya, enak.
Iman itu kan naik turunnya. Kalau dia naik ibadahnya bisa. Dia turun ibadahnya kan turun juga. Nah, pada saat turun itu kita bagaimana supaya jangan sampai turun akhirnya blok begitu. Gimana tuh? Nah, itu para ulama tadi dikatakan dia tadi banyak trik para ulama itu ketika dia turun, dia misalkan untuk melawan nafsunya, ya dia bakar di api, di lilin aja gitu. Ternyata dengan api lilin aja kita nggak kuat, kok mentang-mentang so hebat gitulah, so hebat ke nggak takut neraka gitu. Ini api lilin gitu. Akhirat itu 70.000 kali lipat panasnya. Makanya mereka itu gitu. Biasanya ngelawan sendiri sih gitu. Ngelawan sendiri. Ya, makanya aduh Masya Allah ya Karim, memang semakin banyak melihat, semakin banyak mendengar itu semakin semakin pikiran itu semakin kesana kemari, keimanan juga semakin dunia semakin menampilkan keindahannya, pasti akhirat itu. Karena kata Rasul, fokus manusia itu pasti satu. Ketika sudah fokus A, pasti fokus B enggak gitu. Ya, so buktikan aja ketika dia fokusnya untuk dunia, akhirat itu pasti hanya sederhana. Tapi kalau fokus akhirat, dunia sederhana gitu pasti. Karena fokusnya satu pasti. Walaupun memang kita ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pasti. Tapi tetap rasa itu pasti akan ada enggak akan seimbang, enggak. Pasti ada yang lebih salah satunya gitu. Walaupun bagaimana tetap aja gitu ya. Nah, jadi iman itu keyakinannya, yakin itu timbul dari iman ya. Nah, hakikatul taqwa hatta yada'a ma haka fi sudur. Jadi la yablugul abada hakikatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Tidak akan masuk sampai hakikat takwa seseorang kalau masih ada hati yang keretek-keretek gitu. Kalau apa keinginan hati masih, atau ada tadi kerenyedan hati gitu ya, itu ketika kita ibadah bisa kata bertahan kudu naik katanya nami. Ya, ketika kita ya sedekah latarola bayar sedekah. Ketika sedekah ada besar itu kan kita gimana gitu. Hati kita kan ada gitu. Ya aing gitu. Atau kalau sedikit misalkan rada gitu, rada gitu. Ngerempat gitu. Nah, itu juga bukan karena Allah, itu masih karena manusia itu. Nah, jadi hakikat takwa itu tidak akan, makanya tadi lempenglah hatena gitu. Kalau udah lurus hatinya, tadi tatmainul qalbi, sudah lurus hatinya, tidak ada kaitannya dengan manusia, pujian, cacian itu lurus, enggak ada. Bahkan kalau iman luncur, terus melakukan dosa, ya katakanlah mungkin dosa kecil, yeah. Melakukan dosanya berulang gitu, di vonis munafik itu. Dosa yang sama diulangi gitu. Tergantung keyakinan kita. Kalau menghinakan, menyepelekan maksudnya, menyepelekan dosa itu bisa jadi. Tapi ini mah bukan menyepelekan, memang saya tidak mampu aja, itu belum mampu untuk melawan gitu ya. Asik enggak gitu? Nah, enggak ya. Kalau misalkan di dalam hatinya itu masih meyakini bahwa ini dosa. Hanya kita belum mampu untuk menghindar gitu. Ya. Nah, pokoknya aduh ya Allah, belum bisa, enggak termasuk nifak, enggak gitu ya. Faktor manusianya. Gitu. Ya gitu. Nah, kalau ini mah misalkan asal sudah tidak merasa dosa, nah itu munafik. Ya sudah. Ini. Udah. Merasa tidak bersalah. Gitu intinya gitu. Udah, dosa itu asa biasa gitu, ente merasa dosa lah intinya gitu. Dia melakukan dosa tapi tidak merasa dosa, itulah asal lempeng we gitu. Watados itu gitu yang bahaya mah. Kalau kita meyakini ini dosa, itu Masya Allah ya Karim. Kata, maaf, Imam Ghazali menyebutkan ketika kita
berbuat dosa, kita merasa ini dosa, itu bisa jadi mengurangi bahkan menghilangkan dosa. Itu termasuk dosa, termasuk taubat. Ketika kita misal, ya Allah, tapi aku sebenarnya alim, tapi kenapa sih gitu? Ini meni dorongan nafsu itu ini nggak bisa dilawan gitu, gitu, hayang nih gitu. Wajar gitu. Tapi yang penting kita merasakan bahwa ini dosa gitulah. Ya, bahwa ini dosa. Nah, yang bahaya itu yang tadi melakukan dosa sudah udah nyantai we gitu. Nggak ada takut, nggak ada apa enggak gitu. Nah, itu yang bahaya itu ya. Nah, kata Rasul juga bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan 5 pondasi. Ketika 5 pondasi ini tidak ada, berarti tiangnya ini pondasinya 3. Kalau 1 nggak ada, goyang. Kalau 2 nggak ada, apalagi. Kalau 1 roboh kan jelas. Nah, Islam itu dibangunnya dengan 5, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah, bersaksi bahwa semua yang diberikan oleh Allah ini manfaat untuk manusia. Kita meyakini bahwa yang mengabulkan doa kita hanya Allah, tidak ada yang memberi manfaat atau madarat kecuali izin Allah, kecuali Allah. Itu syahadat. Kemudian kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena utusan Allah, ucapan, tingkah laku dan seluruhnya itu dari Allah. Maka wajar kalau kita harus mengikutinya. Dengan apa? Minum. Tata cara Nabi bagaimana minum? Makan, bagaimana tata cara Nabi makan? Semuanya kita ikuti. Itu bersyahadat. Tiap tingkah laku itu bersyahadat, bersaksi kepada Allah bahwa ini semua dari Allah, ini nikmat dari Allah. Yang kedua, sholat. Itu tiang agama sholat. Saking harusnya sholat itu Nabi, Masya Allah ya Karim, tidak ada yang membedakan orang kafir dengan orang muslim kecuali sholatnya kan. Kalau orang ngaku orang muslim tidak sholat, apa beda kata Rasul dengan orang kafir kan gitu ya. Saking hebatnya sholatnya, karena sholat itu tiangnya agama. Ketika kita sakit, bagaimanapun sakitnya, kalau akalnya masih jalan, masih normal, itu wajib sholat. Saking wajibnya sholat. Itu udah nggak bisa berdiri, duduk. Saya nggak duduk juga nggak kuat, liur, jangar, lulus gitu, berbaring. Dengan gerakan saja, gerakan juga nggak kuat, kedip, ngicep. Aduh, ngincep gitu bisa, nggak sepai, sholatkan. Mainnya tuh bisa ngincep aja, setekan, dengan kedip aja gitu. Kalau sudah tidak bisa mengedip, ya berarti kan meninggal, mati, ya disolatin lah. Saking wajibnya, kalau masih ada akal, sholat itu, sekemampuannya aja. Kalau pikun berarti nggak ada otaknya, nggak ada akalnya kan? Berarti nggak wajib dong. Ya nggak sadar itu maksudnya. Lupa bacaannya. Lupaan bacaannya tuh inget sasa ngaran gitu apa? Beda yang kita bukan teringat Nah termasuk zakat. Sholat juga kan enggak, zakat itu kan itu pondasi keislaman. Zakat itu pondasi. Jadi tetap aja kalau pondasinya seharusnya 5 kurang 1 goyang. Termasuk haji bagi yang mampu. Gimana kalau misalkan ada seseorang suka, tidak ada salah satunya, misalkan suka sholat tapi tidak haji, padahal dia sudah mampu. Nah, enggak haji karena tidak mampu. Nah, itu tadi kembali lagi, apakah dia meyakini ini haji itu wajib, rukun Islam, atau dia tidak meyakini? Kalau tidak meyakini, nah itu yang jadi bahaya. Kalau meyakini mah, tapi dia masih sibuk, malas gitu, sudah ada uangnya, tapi malas, sibuk dan seterusnya, itu tidak sampai kufur. Hanya dosa saja, dosa besar, gak nyampe kufur. Kalau sudah tidak meyakini, lah
haji mahal lebaran 40 juta, nah gitu misalkan, sayang dong uang misalkan gitu, nah itu mah bahaya gitu. Nah itu yang bahaya mah yang gitu. Nah, sayang ini. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan yang menghadap timur, barat. Orang yang paling hebat itu bukan. Ya. Yang paling hebat itu bukan orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh, bukan. Tapi apa? Yang paling baik menurut Allah, walakinnal birra man amana billah. Dia yang iman kepada Allah. Dia yang yakin kepada Allah. Wa yaumil akhir, dan yakin kepada hari akhir. Dan banyak sekarang mententu percaya ayat akhiratnya. Walah akhiratmu ada memang gitu. Wah surga neraka memang ada gitu kan, banyak sekarang gitu. Orang Indonesia itu banyak begitu, terpercaya akhirat. Makanya tidak mau beramal gitu ya. Wal malaikati wal kitabi wan nabiin wa atal mal, begitu juga mengeluarkan hartanya ala hubbihi, yang dia cintai. Allah juga menyebutkan hartamu pasti dia cintai, dia keluarkan. Kenapa? Karena Allah, berarti dia iman. Artinya iman apa? Dia akan dibalas oleh Allah, meyakini bakal dibalas oleh Allah. Kepada siapa? Dawil kurba. Yang pertama kepada kerabat. Ya, jadi bagusnya kepada kerabat dulu, kemudian wa yatama, anak yatim, lain janda yatim, wal masakin, ya masakin itu miskin, ya wa banis sabil, dan ibnu sabil, anak jalanan. Maksud di sini ibnu sabil di sini yaitu orang kalau dulu itu kan suka mencari ilmu gitu, mencari ilmu. Ngerantau cari ilmu gitu ya, cari pengalaman, cari pokoknya ingin menambah iman gitu. Nah itu boleh kita ke sana dulu. Makanya dulu itu ingat ya, di kampung-kampung itu kalau ada yang pesantren itu pas pulang dulu kan mau ambil bekal itu di lembur tuh ngumpulkan uang naon beas gitu resep gitu. Kalau ada seorang aja yang dari sekeluarga ini yang mesantren, pas pulang teh ada yang ngasih gula, ada yang ngasih beras, uang itu pas berangkat ya diantar. Nah itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Nah, kalau Ibnu Sabil dengan orang yang menetap beda. Kalau Ibnu Sabil masa seperti santri, dia sudah yakin akan pulang lagi, karena di situ hanya sementara kan. Kalau sudah pindah ke dia mau ngisi mana dia Ibnu Sabil. Jadi orang sini. Sudah di KTP. Nggak ada ke Ibnu Sabil. Wasailina, dan kepada orang-orang yang minta-minta. Artinya dia, maaf, di Arab dengan di kita itu beda budayanya ya. Kalau di Arab itu dia tidak berani minta kecuali benar-benar terpaksa. Tidak bisa usaha lagi baru minta. Tapi kalau di kita makan minta-minta itu jadi usaha. Nah itu beda. Kalau di Arab itu budayanya beda. Kalau tidak terpaksa tidak akan mungkin minta. Aib itu. Makanya wasailin itu dianjurkan oleh Allah kepada orang yang minta-minta kita ngasih. Nah, bagaimana kalau di kita kan sudah jadi usaha, itu mah enggak, beda lagi, janganlah itu mah. Itu. Wa fi riqab wa aqamas shalah wa ata zakat, begitu pula mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim. Nah, ini juga termasuk orang yang iman itu, yaitu menepati janjinya. Ketika dia janji, dia tepati. Itu ciri orang yang iman. Idza ahadu wasabirin, termasuk orang-orang yang sabar itu orang yang beriman, itu orang yang sabar. Ketika fil ba'sa iwaddarra wa hinal ba's,
ketika dia terkena musibah, terkena bencana, dia sabar. Itulah ciri orang yang beriman. Jadi kalau kita misalkan kena musibah kita uring-uringan, belum iman tuh. Ulaikal ladzina shadaqu, itulah yang benar-benar dia sidik ya, orang yang sidik ya. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, inilah orang yang sudah disebutkan orang yang takwa. Bahkan di dalam ayat yang lain kan qad aflahal mu'minun, bahagialah orang yang beriman gitu. Siapa ciri-ciri yang beriman itu? Tadi alladzina hum fi sholatim khashi'un, ketika salatnya khusyuk. Jadi kalau salatnya belum khusyuk, belum disebut orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, kan di situ jelas qad aflahal mu'minun, bahagialah suksesnya orang-orang yang beriman. Siapa? Ini tafsir ayat dengan ayat dalam satu surah, alladzina hum fi sholatim khusyun. Yang pertama syaratnya orang yang beriman itu khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang sudah bisa menjauhi kesia-siaan, yang sia-sia, yang tidak ada perlunya, yang tidak ada manfaatnya sudah ditinggalkan. Apalagi dosa Oh iya, yang sia-sia aja gitu misalnya, yang sia-sia, mubazir. yang mubadir gitu, balik waktu, mau makanan, mau apa, yang sia-sia udah. Dan yang Mu'minun ya, ya? di surat Al-Mu'minun. Iya, ayat awal-awal ya. Anil lagwi mu'ridun ya. Menjauhi yang dia akan menjauhi anil lagwi, yang laga, yang sia-sia. Enggak ada manfaatnya gitu. Contoh misalkan kita ngobrol. Ngobrol ini manfaat enggak? Kalau enggak manfaat berarti lagwi itu. Harusnya mu'ridun, jauhi gitu. Kalau ada manfaat boleh. Ayo ngobrol suka manfaat tuh. Ada stiker manfaat. Tergantung stiker nanti. Makanya era stiker. Namanya muncul nyanyi. Nah, ya, kemudian di situ juga anil lagwi muridun, zakat, kemudian apalagi di situ walladzina menjauhi apa? Nah, amanah. Amanah salatnya, kemudian dia menjaga pandangan kecuali kepada istrinya, kan gitu. Menjaga farjinya kecuali kepada istrinya, menjaga kehormatan kecuali kepada istrinya, kan gitu. Itu orang yang beriman. Jadi kalau misalkan tidak menjaga pandangan, pikiran gitu kepada siapa saja, itu berarti imannya masih lama gitu. Gimana lu? Kurang nih gitu. Masih kena motor. Ya karena iman itu tidak hanya cukup dengan rukun iman yang 6, enggak. Karena al-iman bid'un wa sittun. Iman itu 67 cabang. Salah satunya apa? Al-haya'u syu'bun minal iman. Malu saja itu sebagian daripada iman. Jadi cabangnya, salah satu cabang iman itu adalah malu. Lamun eueuh kaera mah enggak. Saya tahu kaera bisa. Wah kaera aja Bandung batur oge. Kaera. Malu itu sebagian daripada iman. Makanya kalau malu aja, tanamkan oleh kita malu berbuat salah, wah hebat. Pas pakai celana pendek, malu orat gitu. Malu aja gitu. Aduh, saya kesiangan dia sholat berjamaah, malu aja dulu. Itu sebagian daripada iman. Entong lempeng gitu ya. Lempeng. Minimal khusyuknya bila sholat Ustaz sarokaat. Ya. Dikatakan khusyuk Kan di 4 rakaat misalnya asal
Makanya kan Kalau saking musuhnya sampai lupa rakaat bro. lain husu eta, tak ingat. Lain husu. Saking musuhnya tidur. Saking poho itu lain husu. Nah itu pertanyaan saya tadi. Banyaknya surat. Namanya khusyuk itu kan silatun, nyampai dengan Allah gitu. Dia bertemu dengan Allah, munajat dengan Allah, sehingga tidak mungkin lupa gitu. Justru orang yang khusyuk itu ingat dia sedang apa, sedang membaca apa, sedang gerakan apa, itu orang yang khusyuk. Nah ya. Ya al-haya minal iman ya. Malu itu sebagian daripada iman. Apalagi cabang daripada iman itu adalah man salimal muslimun min lisan wa yadih. Itu cabang dari iman, salah satunya adalah dia sudah mampu menahan tangan dan mulutnya dari menyakiti orang lain. Itu orang yang iman. Jadi kalau orang iman itu tidak menyakiti dengan mulut, artinya menyakiti dengan non fisik. Ya. Non fisik dengan mulut. Kalau dengan tangan berarti dengan fisik. Dia sudah mampu menghindari menyakiti orang lain fisik atau non fisik. Misalkan dengan verbal, kan sekarang banyak. Apalagi di medsos kan, saling caci itu. Kalau orang yang beriman tidak akan saling menyakiti dengan lisannya, dengan tangannya. Kan semua dengan tangan, dengan lisan gitu. Tidak. Orang yang beriman itu sudah bisa menahan, tahan. Apalagi wal muhajiru man hajara man Allah. Orang yang beriman itu sudah hijrah. Hijrah apa? Hijrah manahallah, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu nama hijrah. Tadinya suka bohong, sekarang enggak bohong lagi, hijrah. Tadinya jarang ke masjid, ini nama di masjid wae, itu hijrah namanya. Karena la hijrata ba'da futuhil Makkah, kata Rasul, tidak ada hijrah tempat setelah merdekanya Mekah. Jadi kalau hijrah tempat mah lain hijrah, mah pindah welah lakukan. Kalau hijrah mah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga artis karena musimnya wah hijrah, artisnya gitu ya. Sudah hijrah gitu. Jadi hijrah itu meninggalkan sesuatu yang tadinya dia melakukan sesuatu yang haram, sekarang jauhkan. Tadinya suka riba, sekarang tinggalkan riba. Habiskan semua yang tadinya riba, sisakan yang enggak jadi ribanya gitu. Itu hijrah. Itu termasuk iman ya, cabang daripada iman. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam afdal?" Ya Rasul, kalau Islam itu yang paling afdal itu yang bagaimana sih? Ya tadi kata Rasul, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Orang yang paling afdal keislamannya, dia sudah bisa menahan lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Itu yang paling hebat. Ya Rasul, kalau Islamnya yang paling baik, kalau tadi yang paling afdal, sekarang ajul Islam khair. Yang khair itu yang bagaimana? Yang baik itu yang bagaimana? Tut'imut ta'am. Dia yang mampu memberi makan kepada yang membutuhkan. Dia memberi pakaian kepada yang teranjang. Dia memberi bantuan kepada yang butuh. Nah, itu yang paling hebat. Islam gitu ya, yang hebat itu. Wa taqra'us salam, dan kepada siapapun dia mengucapkan salam. Artinya mendoakan. Salam itu bukan salam seperti selamat pagi, selamat siang, bukan. Tetapi dia mendoakan, assalamualaikum, semoga engkau berkah selamat, kan? Assalamualaikum warahmatullah, dan mendapatkan rahmatullah wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan. Itu niatkan oleh kita doa. Jadi kita kepada siapapun mendoakan gitu intinya. Ketemu doakan. Bukan hanya ritus ya, yang hanya kebiasaan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak ada hati untuk meniatkan untuk mendoakannya. Ya harus niatkan kita mendoakannya gitu. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab juga semoga engkau juga gitu.
Kan biasanya assalamualaikum teh seperti sapaan aja kan itu. Bukan hanya sapaan tapi harus mendoakan niat kan, mendoakan ya, mendoakan kan. Nah, itulah orang yang paling hebatnya. Itu man arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kenal. Kita assalamualaikum kepada siapa sih? Kepada kenal aja ya. Oh, husnudzon aja lah. Biasanya kita perlu sesuatu gitu. Katanya perlu assalamualaikum. Katanya kata Rasul, ciri-ciri salah satu ciri-ciri kiamat itu adalah hanya salam kepada orang yang kenal. Oh iya. Jadi kalau orang yang nggak kenal walaupun dia Islam, kita nggak salam. Nah, itu ciri-ciri. Iya. Pada kiamat. Duh, jadi harus cuma gitulah ya, kita salam sama, tapi udah bisa kelihatan di Indonesia pada umumnya sih Islam dan non Islam biasanya suka ada cirian lah, sok bangga dengan cirinya, suka kelihatan lah. Tapi nggak usah nanya dulu, kamu Islam nggak? Islam, assalamualaikum itu. Nggak usah. Paling nggak assalamualaikum, oh maaf saya bukan Islam, oh itu maaf saya juga, tarik lagi assalamualaikum, nah gitu. Jawabnya nggak biasanya. Karena sudah berlawak, ya. Saya kalau salam ke orang muslim jawab. Karena dia itu kan merasa ini sapaan gitu. Apaan? Bukan mendoakan, bukan ciri Islam gitu, bukan ciri keislaman gitu. Kehormatannya, itu kehormatan Islam itu. Tahiyatul Islam gitu. Jadi dia mah itu toleransi. Saya punya yang teman di Bali, dia kalau dia nelfon pasti assalamualaikum. Dia dulu atau sesuaikan. Yeah. Nah, sebagian iman itu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mencintai orang lain itu seperti mencintai dirinya, itu ciri iman. Jadi ke orang lain itu seperti ke dirinya aja gitu. Dia mencintai dirinya gimana gitu, kan orang lain juga seperti itu. Memang agak sulit sih, agak sulit ya. Tapi ya kita usahakan gitu ya, usahakan. Kemudian mencintai apapun tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai apapun tidak lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, artinya mencintai Allah dan Rasulnya itu harus lebih tinggi daripada mencintai apapun. Itu ciri iman. Ada kalimat yang ini tadi. Itu istilahnya ambigu gitu ya. Mencintai orang lain tidak melebihi Allah gitu ya. Kan dasar orang beriman itu mencintai orang lain karena Allah. Terus kenapa harus melebihi? Kan semuanya ada tertutup makhluk Allah. Nah, kan ini contohnya ini. Ketika haji ini di dalam bab haji ya, orang-orang itu kalau menyebutkan ayahnya, ibunya gitu ya, ayah saya gini, kata Allah apa? Jangan kalian menyebutkan orang tua sampai ini, tetapi kalian menyebutkan Allah tidak gitu. Itu. Jadi ini hanya apa? Hanya bagi orang-orang yang memang lebih gini atau. Nah, kita contohkan gini. Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, totalitas cintanya ke Allah. Ketika punya anak, Ismail, itu agak melemah ke Allahnya. Sholat itu agak cepat gitu. Dia ingin cepat-cepat pulang kan. Kata Allah, wah ini saya uji nih keimanannya. Disuruh disembelih orang yang dicintainya gitu kan. Nah itu mengujinya. Nah itu jadi pasti ada ketika kita ada sesuatu pasti. Jadi ada porsi untuk Allah yang berkurang. Ya gitu. Allah dengan itu ada kurangnya gitu. Nah, berkaitan dengan Nabi Ibrahim, sama-sama tuh Allah tuh menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu lapis, halus gitu. Iya ya. Lembut. Bukan mahal, ya orangnya halus. Ya. Diterjemahkan atau ditafsirkan tuh dia suka kembali kepada Allah. Ini gimana Pak? Ya. Seperti ini barusan. Kembalinya gitu. Jadi kalau imannya pas turun, langsung
Gitu. Jadi Allah itu selalu makanya disebut Khalilullah ya, Nabi Ibrahim itu karena selalu oleh Allah ditegur ketika ada kekurangan gitu. Beda dengan kita ya, jangan kita nabi yang lain juga kan nggak seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ada sedikit langsung set gitu balik lagi gitu ya. Tuh, keimanannya ya Allah kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hubur Rasul minal iman, cinta kepada Rasul itu sebagian iman. Ya iyalah, syahadat itu kan tidak sah kalau tidak meyakini bahwa Rasul itu utusan Allah gitu ya. Itu iman itu mas banyak ya, banyak ada apa 67, ada yang menyebutkan 77 ya. Cabangnya iman itu ya. Cabang iman. Makanya salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman antakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selain Allah dan Rasulnya gitu. Ada manusia ya tetap aja bicaranya kita cintanya karena Allah, tapi dari bukti nama cintanya karena nafsu makanya diingatkan oleh Allah gitu ya. Murka karena Allah, benci karena Allah, bukan karena nafsu gitu ya. Itu ciri iman ya. Wallahu a'lam bishawab. Iman. Kita yang tidak sempurna dengan seseorang apabila dia jujur tetangganya daripada laparan dia. Nah itu kan gimana ya kalau untuk daerah kayak kita gitu di perumahan ya, memang kelihatan orang itu dilihat dari ukuran luarnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya mungkin kita beratnya ada aja kan orang yang kekurangan kan sebenarnya. Cuma masalahnya kita tidak tahu gitu kan, atau mungkin tidak mau peduli gitu siapa yang harus dibantu gitu kan di dalam apa misalnya rumah sakit ini. Itu nanti tanggung jawabnya individu atau pemimpin gitu? Yang tahu. Ya pemimpin udah jelas pasti ditanya, karena pemimpin harus tahu yang di sekitarnya. Nah yang kedua yang tahu, kalau yang tidak tahu kan tidak ada hukum. Tahu kita misalkan dia memerlukan bantuan, kita tidak memberikan bantuan, nah itu kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Sebagian hadis kan menyebutkan tidak iman, tidak sempurna imannya atau tidak iman seseorang ketika dia menyakiti tetangganya, tidak memperhatikan tetangganya, gitu, tidak memuliakan tetangganya. Maka akrim jarahu, muliakanlah tetanggamu, tolonglah tetanggamu. Gimana kalau tidak tahu? Ya tidak tahu mah ya tidak ada hukum. Jadi kan di konteks ini ya orang yang kelihatan istilahnya pendidikan Allah kerja nanti dia semakin menunjukkan gitu kan orang-orang melihat sebenarnya masih ada gitu ya, walaupun di komplek orang yang lebih membutuhkan gitu kan, tapi perasaan itu tidak diberi sama orang gitu, maksudnya itu orang yang merasa pikir tidak berusaha untuk mencari itu gitu kan. Kan nanti akhirnya bebannya tuh bisa mungkin ke pemimpin gitu kan. Iya. Pemimpin harus jelas ya, RT RW harus tahu mana yang kekurangan gitu. Ya, karena di komplek itu kan tidak selamanya dia kerjanya mapan. Kadang-kadang kan kerjanya ya sedang mapan ya, tapi ketika misalkan sudah bangkrut pabriknya atau dia sudah tidak kerja kan sama aja tidak punya apa-apa, itu juga harus dibantu. Makanya ini bagusnya ada apalagi di orang-orang yang suka ngaji seperti kita itu kan suka ada uang zakat gitu, kumpulkan zakat misalkan itu kumpulkan, nah sebagiannya kan gitu. Hanya mungkin egonya juga agak tinggi ya kalau di komplek ini tidak mau menerima misalkan gitu kan, yang dikhawatirkan seperti itu. Ya coba aja dulu kita misalnya ini ada zakat mau menerima enggak gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa.
kudu lempeng tadi ya, tatmainul qalbi ya. Ulah sakit hatian, urang mah Kalau memuliakan sih maksudnya gimana? memuliakan itu ya intinya kalau dia perlu dohir batinnya. Iya, dohirnya misalkan ketika kita ada dahulu kan tetangga pas. Ketika kita dapat rezeki dahulu kan tetangga. Ketika kita misalkan apapun dahulu kan tetangga. Tapi memuliakan tetangga. Kalau misalkan tetangga jualan, ya kita memuliakan dia belinya di situ. Jangan keluar gitu. Menjaga kehormatannya. Ya termasuk. Ya gitu. Menjaga kehormatan. Itu memuliakan. Sopan, santun tapi benar. Ya, lalu langkah teras hujan itu.